Welcome back to my channel. Gimana nih kabarnya semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Karena di video Mimin kali ini, Mimin akan melanjutin drama Cina Perfect and Casual tahun 2020. Dan ini untuk part 3-nya. Jadi untuk kalian yang belum nonton part 1 dan part 2-nya, bisa ditonton dulu ya. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung aja pasang earphone kalian, jauhi keramaian, dan ini dia ceritanya. Cerita dimulai dari Yunsu yang merasa penasaran kenapa Xinian tiba-tiba mengajaknya menikah. Lalu Xinian menjelaskan tentang banyak keuntungan yang nantinya mereka dapatkan dari pernikahan ini. Yunsu dapat dibantu Xinian dengan tugas akhirnya, dan Xinian juga bisa tenang karena bisa menepati janjinya dan memenuhi keinginan sang kakek. Pernikahan kontrak ini adalah Yunsu akan mendapatkan rumahnya. Mendengar hal tersebut, Yunsu merasa sangat kecewa karena bukan pernikahan seperti ini yang dia harapkan. Akhirnya dia menolak permintaan Xinian. Namun, Yunsu mengatakan bahwa ia akan tetap menemani kakek. Mendengarnya, Xinian agak kecewa namun ia menghormati keputusan Yunsu. Scan beralih ketika Yunsu sedang nongkrong dengan teman-temannya, yaitu Linuo dan Ziyi. Yunsu menceritakan tentang kegelisahannya di sini, dan Linuo berada di pihak yang tidak setuju dengan mengatakan bahwa Pak Zhang itu tidak tulus. Berbeda dengan Ziyi yang mengatakan bahwa niat Pak Zhang itu baik, yaitu untuk mengembalikan rumahnya Yunsu. Mereka berdua justru ia ditelepon oleh agen real estate yang merasa sangat senang karena ia memang ingin pindah dari rumah Pak Zhang. Scan beralih ke Xinian yang sedang berjalan-jalan dengan kakeknya di taman. Lalu kakek menanyakan mengapa Yunsu akhir-akhir ini jarang menjenguknya. Di sini kakek menasihati Xinian panjang lebar dan kemudian membisikkan sesuatu pada Xinian yang membuatnya kaget. Setibanya di rumah, Xinian melihat Yunsu yang bersiap untuk pindah rumah. Yunsu juga memberikan hadiah kecil untuk Xinian sebagai ucapan terima kasih. Xinian tidak mengira Yunsu akan pindah, bahkan ia telah membelikan kasur baru untuk Yunsu agar dia bisa tidur nyaman. Xinian tidak bisa menghentikan Yunsu dan menghormati keputusannya. Namun saat perjalanan keluar apartemen untuk mengantar Yunsu, tiba-tiba kakak Yunsu yaitu Yunlan datang dan membuat Yunsu panik. Dalam kepanikan itu, Yunsu mengatakan bahwa Xinian adalah pacarnya dan membuatnya tidak jadi pindah. Karena jika sampai ketahuan, maka tamatlah riwayat Yunsu. Di sini, Yunlan pun memperhatikan sekeliling dan mulai menginterogasi Xinian dengan berbagai pertanyaan. Dan di sini Xinian menjawabnya dengan menambahkan sedikit cerita agar terdengar lebih romantis. Namun, dia menolak. Itu membuat Yunsu harus sekamar dengan Pak Zhang. Dan ketika ia membuka kamar, Pak Zhang ternyata sedang ganti baju yang membuatnya refleks menutup pintu. Namun, akhirnya mereka harus sekamar. Di sini Yunsu berusaha meminta maaf atas apa yang terjadi dan dia berkata bahwa dia akan tidur di bawah dan dia juga tidak memerlukan selimut. Namun, Xinian tidak tega dan membagikan selimut. Xinian juga mengatakan, dengan situasi seperti ini, Yunsu lebih baik mempertimbangkan tentang tawarannya. Yunsu menolak dan tiba-tiba keluar. Ternyata dia sedang mencari koper yang tadi dia sembunyikan. Di sini Xinian juga ikut membantu. Saat bertanya pada petugas, dia mengatakan bahwa mungkin kopernya telah berada di tempat pembuangan. Lalu Xinian bertanya, hal penting apa yang ada di kopermu? Lalu Yunsu menjelaskan bahwa ada akhir ayahnya. Tanpa boneka itu, dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Hingga di keesokan paginya, tanpa sepengetahuan Yunsu, Xinian mencari boneka itu dengan susah payah. Dan di sini Xinian menyadari bahwa perhitungan dan analisa awalnya itu salah. Ia pikir bahwa titik temu keinginan mereka adalah rumah. Xinian juga mengakui bahwa sarannya yang sebelumnya itu terlalu terburu-buru. Lalu Yunsu pun bertanya, mengapa Pak Zhang begitu baik padanya? Dan sambil mengelus rambutnya, Xinian mengatakan, karena kamu pantas. Mendengar itu, Yunsu tiba-tiba membuat keputusan dan berkata, aku ingin membantumu mewujudkan harapan kakek. Aku setuju untuk menikah kontrak.
Scan beralih di keesokan harinya. Karena Yunsu telah setuju, akhirnya mereka membahas tentang kontrak. Di sini awalnya Yunsu bersikeras untuk tidak mau menerima rumah Xinian, karena itu adalah milik Xinian. Dan niat Yunsu pun hanya untuk membantu kakek. Namun, Xinian di sini mengatakan bahwa ia harus menerimanya. Jikalau Yunsu tidak enak, maka ia akan memberikan Yunsu uang kompensasi sebesar uang yang dibawa lari sepupunya. Setelah pertimbangan panjang, pada akhirnya mereka pun menandatangani kontrak. Scan beralih ke rumah sakit. Di sini Xinian menjelaskan bahwa mereka akan menikah, tapi tidak perlu mengadakan upacara pernikahan karena menurutnya itu buang-buang uang. Jelas kakek menolak. Di sini ia menjelaskan bahwa dulu kakek juga berpikiran seperti itu. Hingga ia menyadari bahwa pernikahan adalah momen yang sakral. Dan akhirnya mereka pun berdebat panjang. Hingga mereka berdua mengalihkan pandangannya ke arah Yunsu dan menanyakan pendapatnya. Terpaksa Yunsu harus memihak pada Xinian. Lalu kakek berkata bahwa kakek dulu menyesali keputusan kakek tidak mengadakan upacara pernikahan. Dan ketika kakek menyadarinya mereka sudah terlalu tua. Lalu kakek berkata bahwa terserah kalian saja akan mengadakan upacara atau tidak. Mendengar itu membuat Xinian menyerah dan menyetujui keinginan kakek. Scan beralih ke rumah, yang mana Xinian dan Yunsu tidak sengaja melakukan kontak fisik. Dan Xinian pun menghitung berapa kali mereka melakukan kontak fisik seharian ini, lalu memasukkan uang ke toples sebagai kompensasi denda atas pelanggaran aturan kontrak. Lalu Yunsu mengatakan itu terlalu berlebihan karena mereka tinggal bersama maka akan sulit menghindari kontak fisik. Akhirnya mereka menyetujui untuk peraturan itu dihapus. Scan berganti ke Yunsu yang sedang ke wedding organizer untuk mengurus upacara pernikahan. Karena Xinian menyerahkan semua keputusan pada Yunsu. Saat melihat-lihat konsep pernikahan, Yunsu tertarik dengan tema gereja tepi laut karena teringat dengan ayahnya dulu. Namun, Yunsu berusaha untuk bertanya dulu tentang pendapat Xinian. Xinian yang terlihat sedang sibuk menyuruhnya untuk mengambil keputusan sendiri dan langsung menutup telepon. Reaksi cueknya itu membuat ia mengurungkan impiannya dengan tema gereja tepi laut dan memilih konsep yang sederhana saja. Saat di rumah, Yunsu memberikan buku panduan pernikahan pada Xinian untuk gladi bersih, tapi dia tidak membacanya karena merasa sudah tahu. Tibalah saat mereka akan gladi bersih. Yunsu ternyata malah ketiduran, yang membuatnya harus ditelepon oleh kakaknya. Padahal di sana Yunlan dan Xinian sudah sampai. Karena terburu-buru, Yunsu salah mengambil kertas yang seharusnya adalah daftar susunan acara. Di sana mereka tinggal menunggu pengiring pengantin pria, dan akhirnya datanglah Luyu, teman Xinian. Melihat Luyu datang, Yunlan langsung pucat dan mengatakan hari ini dia tidak bisa pada Yunsu, dan kemudian langsung pergi. Scan berganti ke Yunlan yang sedang membaca kertas yang diberikan oleh Yunsu yang seharusnya adalah susunan daftar acara. Tapi karena tadi Yunsu salah ambil, ternyata yang ia ambil adalah kontrak pernikahannya dengan Xinian. Di sisi lain, Xinian sedang menjelaskan secara terperinci tentang posisi mereka saat pernikahan. Dan di sini Xinian menjelaskan panjang lebar teorinya, tapi Yunsu tidak paham, sehingga mereka mempraktekannya. Xinian menjelaskan bahwa ini yang harus mereka lakukan. Mereka harus mengambil sudut yang pas agar mereka terlihat sedang berciuman. Saat Xinian harus mendekat 30 derajat dan baru berhenti pada sudut 5 derajat agar penonton mengira mereka sedang berciuman. Di sini Yunsu terlihat sangat gugup hingga akhirnya ponselnya berbunyi dan Yunlan menyuruhnya datang sekarang juga. Ketika Yunsu datang di sini, Yunlan marah besar mengetahui pernikahan ini hanyalah pernikahan palsu. Namun di sini Yunsu juga menjelaskan keadaan awalnya. Yunlan tetap tidak percaya dan mengatakan bahwa Xinian tidak baik dan hanya ingin menggunakan rumah itu sebagai umpan.
Namun, Yunsu di sini meyakinkan Yunlan bahwa dia percaya dengan Xinian. Xinian tidak akan membohonginya dan Yunlan pun akhirnya setuju. Dan akhirnya Yunlan berkata, "Kupikir kalian pacaran serius. Tidak usah mengkhawatirkan masalah rumah, aku akan mengurusnya. Tidak usah lagi membahas pernikahan." Pulang dan beritahu sang Xinian dengan jelas bahwa pernikahan ini batal. Wah, di part 3 ini kisahnya semakin menarik ya TF Lovers. Kira-kira mereka jadi menikah nggak ya? Penasaran untuk part selanjutnya? Kalau kalian suka video ini, bisa like, comment, subscribe ya. Ditunggu untuk part-part berikutnya. Terima kasih.